أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif atau Al-Mukhtasar As-Saghir karya Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadl Al-Hadrami rahimahullahu taala. Salawat dan salam tak lupa untuk senantiasa kita hanturkan kepada suri tauladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Jemaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan Kitabut Thaharah ya. Yang dimana ini merupakan pembahasan taharah ini merupakan pembahasan yang amat penting dikarenakan ia adalah miftahus shalah, kunci pembukanya salat. Artinya salat kalau kita bersucinya nggak benar, salat itu nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Syekh rahimahullahu taala berkata babus shalah, bab salat ya. Sebagaimana kebiasaan para fuqaha memulai kitab fikih itu dengan ibadah yang diambil dari hadis Nabi SAW, buniyal islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Apa itu? Pertama, syahadat la ilaha illallah, terus iqamis shalah, ita'iz zakah, shaum ramadan, dan haji ke Baitullahil Haram. Nah, syahadat nggak dibahas karena memang udah jadi ranah khusus di pembahasan ilmu akidah. Nah, maka dari yang dibahas adalah sholat. Tetapi kenapa mulai kepada taharah tadi seperti yang sudah disinggung dan sudah dijelaskan sedikit bahwasannya sholat ini adalah pintu atau kunci pembuka daripada sholat. Artinya seseorang yang bersucinya tidak benar, tidak baik, itu sholat yang dilakukan dan dikerjakan tidak akan diterima dan sah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka setelah menjelaskan tentang bagaimana tata cara bersuci di keseluruhannya, baik dalam rangka menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar dan menghilangkan najis dan seterusnya, dilanjutkan dengan inti utama pembahasannya, tujuan ibadah yang paling agung dan paling mulia adalah ibadah sholat. Sholat secara bahasa maknanya adalah doa ya, berdoa. Washolli alaihim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, dan doakanlah kepada mereka yang menunaikan zakat yang telah diwajibkan kepada mereka. Allah mengatakan sholli alaihim. Bukan artinya Rasulullah disuruh nyolatin mereka kayak orang meninggal, enggak. Tapi disuruh mendoakan. Nah, adapun secara istilah dan ini penting untuk kita ketahui ya. Karena dari definisi istilah ini kita akan mengetahui setiap ibadah yang mengambil hukumnya seperti hukum sholat. Ya, artinya apa? Kalau ada sebuah ibadah yang masuk ke dalam definisi ini, maka dihukumi dengan hukum sholat, maka syarat-syarat yang berlaku yang harus kita jaga di dalam sholat juga pun harus kita jaga. Jelas ya? Apa itu dalam secara istilah? Af'alun wa aqwalun, ya, sebuah rangkaian perbuatan dan ucapan
muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Ini juga mengambil daripada hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Daud, miftahus shalah tahur, kuncinya salat adalah bersuci. Wa tahrimuha, dan yang mengharamkan, maksudnya mengharamkan di sini apa? Artinya apa-apa saja yang diperbolehkan dikerjakan di luar sholat, ketika sudah masuk waktu sholat, sudah masuk sholat, udah nggak boleh dikerjain. Tahrim, jadi haram. At-takbir. Nah, apa? Takbiratul ihram. Karena kenapa? Ketika orang sudah takbir berarti dia sudah masuk sholat. Orang makan boleh nggak? Makan. Boleh ya. Kalau di dalam sholat, nah, jadi tahrimuha at-takbir. Yang mengharamkan adalah takbir, ya. Jadi kalau begitu dia masuk Allahu Akbar, nggak boleh makan, ya. Begitu taslim, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, boleh nggak makan? Boleh, karena udah tahlil, dihalalkan. Apa-apa saja yang awalnya diharamkan untuk dikerjakan di dalam sholat, boleh dikerjakan setelah salam. Setelah salam. Jadi ya, ingat, aqwalun perkataan, af'alun perbuatan-perbuatan, wa aqwalun dan perkataan-perkataan, muftatahatun yang dibuka dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Salat yang wajib ada berapa? 5, ya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, walaupun sebagian para fuqaha ada yang mengatakan salat witir itu wajib. Nah, sabar dulu. Wajib ini dari sudut pandang ulama mazhab Hanafi. Artinya wajib di sini beda, istilah yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah nggak seperti kita pahami. Punya istilah sendiri. Kita fardun dalam mazhab Syafi'i itu fardun, wajib, muhattam itu semua maknanya sama. Artinya harus dikerjain, kudu dikerjain. Kalau ditinggalin dia dapat dosa. Kecuali di kitab haji nanti, di bab haji. Fardun sama wajib tuh beda maknanya. Ya, sekali lagi saya ulangi. Dalam mazhab Syafi'i fardun dan wajib itu maknanya sama dalam mazhab Syafi'i, kecuali di bab haji. Nanti kita akan tahu kenapa dibedain itu, ya. Ala kulli hal, yang diwajibkan ini ada 5 waktu sholat atau 5 kali sholat dalam satu hari satu malam, ya. Dan sholat ini diwajibkan di malam Nabi Muhammad SAW di mi'rajkan, ya, ketika menemui atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia merupakan rukun Islam yang paling afdol setelah syahadatain, dan ibadah badaniyah yang paling afdol. Ibadah badaniyah, ibadah yang menggunakan anggota tubuh kita ini, yang paling afdol itu adalah apa? Sholat. Makanya itu kita dengar salaf itu sangat giat sholatnya, ya, sangat giat. Baik dengan memperbanyak rokaatnya atau memperbagus kualitasnya. Memperbanyak rokaatnya atau memperbagus kualitasnya. Diriwayatkan sebagian salaf itu kalau sholat sehari semalam itu 300 rokaat yang wajib dengan yang sunnah. 300 rokaat. Diriwayatkan Imam Abu Hanifah pernah masuk ke dalam Ka'bah, ya, Ka'bah, sholat di situ 1 rakaat setengah Al-Quran, ya, 2 rakaat jadi hatam. Nah ini contoh yang apa? Yang apa? Ini nggak bisa dibayangin. Ini salaf beda, barokah waktunya lain deh, kayak gitu, ya. Ini contoh dengan memperbanyak rokaat, dan ini contoh yang selainnya yang di dalam memperbagus kualitas sholatnya, ya. Karena Nabi SAW afdhalus sholati tulul qiyam, sebaik-baik sholat itu paling lama berdirinya. Nah,
sholat yang paling utama, sholat yang wajib ini apa aja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Jumat, pengganti itu zuhur. Nah, yang paling afdol dari 5 sholat ini, walaupun secara umum sholat ini ibadah paling afdol. Lalu kedua, yang paling atas di antara sholat ini paling afdol adalah yang wajib, baru yang sunnah. Tapi di antara yang wajib ini yang paling afdol apa? Pertama, sholat Jumat. Yang paling afdol. Lalu yang kedua, sholat asar. Ini kalau bicara sendirian, sholat sendiri. Lalu sholat asar di hari Jumat ya. Lalu sholat asar di selain hari Jumat. Lalu subuh hari Jumat. Lalu subuh di luar hari Jumat. Karena kenapa Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, itu kapan tuh? Subuh dan asar. Masuk surga. Masuk surga. Jadi Jumat, asarnya Jumat, asar di selain Jumat, subuh Jumat, subuh selain sholat Jumat. Lalu isya, asar, baru maghrib. Ya. Nah, afdol jamaatnya, kalau jamaah, sholat jamaah yang paling afdol apa? Jumat dulu. Jumat. Ya. Lalu yang kedua adalah jamaah sholat subuh di hari Jumat. Nah, subuh duluan tuh. Karena kenapa? Siapa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah ya, itu seperti sholat 1 malam penuh. Ya. Naam. Lalu sholat jamaah subuh di selain hari Jumat. Lalu sholat jamaah isya, jamaah asar, zuhur, lalu maghrib. Naam, itu yang paling afdol. Jadi dalam artian apa? Kenapa ini harus begini? Ada namanya kerja cerdas dan kerja keras. Nah, gitu juga ibadah. Jelas ya? Kenapa para ulama Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat mereka melebihi ubad, para abid, orang-orang ahli ibadah. Bahkan perumpamaannya ahli ibadah itu pakai bintang gemerlapan. Orang alim itu bagaikan sinar rembulan. Udah, kalau udah muncul sinar rembulan, hilang kan? Ya, hilang bintang-bintang, cahaya bintang. Ya, dan ini menunjukkan bahwasannya orang alim itu nggak bisa sembarangan, nggak setiap zaman atau tidak sebanyak ahli ibadah. Karena kalau malam pasti ada bintang nggak? Pasti ada bintang kan? Tapi pasti ada bulan? Belum tentu. Tapi begitu bulan datang, dia mengalahkan cahaya seluruh bintang. Kenapa begitu? Karena orang alim itu ibadahnya cerdas. Ibadahnya sedikit tapi bisa melampaui ibadahnya orang apa? Orang awam. Ya, jelas ya? Nah, baik. Kita masuk ke perkataan Syekh rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, as-salawatul maktubat khams. Salat yang wajib itu ada 5. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, fa'alimhum annallaha qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka penduduk Yaman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, mengharuskan mereka semua untuk melaksanakan sholat 5 kali dalam 1 hari 1 malam. Dan juga Nabi Muhammad SAW pernah ditanya yang wajib apa? Di antaranya 5 shalawatin katabahunallahu fil yaumi wal lailah. Ada 5 sholat yang diwajibkan dalam 1 hari 1 malam. Lalu ditanya, hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Apa ada yang lain buat saya ya Rasul? La illa anta tawwa. Enggak ada yang lain dari 5 sholat ini kecuali yang sunnah. Jadi ada 5. Lalu beliau rahimahullahu taala, wa taqdimus salati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bighairi udhrin minal kabair. Mendepankan ya
mempercepat sholat daripada waktu yang telah ditetapkan, wa ta'khiruha, dan mengakhirkan sampai melaksanakannya di luar pada waktu yang telah diwajibkan, bi ghairi udhrin, tanpa ada uzur, minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Bahkan para ulama menjelaskan sampai apa? Kalau sampai keluar waktu darurahnya, waktu darurat itu apa? Jadi kalau misalnya sholat zuhur udah sampai masuk waktu maghrib, udah sampai waktu maghrib, itu diantara hukum yang atau yang diwajibkan oleh para imam melaksanakan had, ya, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat ini. Hukumannya apa? Hukuman mati. Nah, ini anak sedikit bicara orang yang hukuman meninggalkan sholat ya. Kewajiban imam itu selain menjaga negara adalah menjaga agama. Nah, di antara yang harus diwajibkan adalah apa? Agar syiar sholat ini tidak boleh dipermainkan oleh mereka yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang meninggalkan sholat tuh dibagi dua. Hukumnya apa? Hukumnya sama. Hukum orang meninggalkan sholat wajib. Nah, ini ada dua. Apa sebabnya? Apa yang mendorong dia melakukan hal tersebut? Kalau karena malas, ya, dan juga karena apa? Mengingkari kewajibannya. Nah, kalau ini malas, dia tetap dibunuh di dalam mazhab Syafi'i dan bahkan mazhab yang tiga, mazhab Malik, mazhab Ahmad, ya, dibunuh tetapi sebagai had, hukuman. Hukuman artinya apa? Ketika dia sudah meninggal, dia tetap disolatin, dikafanin, dimandiin, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Kalau karena malas, karena mengingkari kewajibannya, dibunuh karena apa? Murtad. Dia sudah dianggap murtad. Karena kenapa? Dia mengingkari sesuatu hal yang disebut di dalam ilmu syariat itu namanya, ada istilah nih, diingat-ingat ya. Ma'lum minad dini bid-darurah. Namanya ma'lum minad dini bid-darurah. Artinya apa? Siapapun kaum muslimin bakalan tahu hukum ini, nggak ada yang nggak tahu. Jelas ya? Hukum kayak gini nggak ada yang tahu. Contohnya apa ya? Sholat yang 5 waktu. Ada kaum muslimin tanya, sholat asar apa? Enggak wajib, sunnah. Ada yang ngomong gitu? Ada yang berani? Dari anak kecil sampai yang orang dewasa. Nah, kalau yang mengingkari hukum-hukum kayak gini nih, yang kayak gini nih, hukum ini sedikit, nggak banyak. Kayak begini, itu hukumnya apa? Nah, ini, dia dianggap sebagai murtad. Jadi hukumnya dia dibunuh, hukumnya bukan dibunuh, hukum mati dikarenakan dia murtad. Artinya apa? Dia udah cuma dikafanin, dikubur, tapi tidak boleh dikubur di pekuburan atau komplek penguburan kaum muslimin, tapi di orang-orang kafirin. Nah, ya. Nah, baik. Jadi wa taqdimus salati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bighairi udhrin minal kabair, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat, ya, telah diwajibkan bagi orang mukmin pada waktu-waktunya yang telah ditetapkan, ditentukan. Jadi nggak boleh kita duluin salatnya, ya, terus mengakhiri sampai keluar waktunya. Bi ghairi udhrin, tanpa ada uzur. Nah, ada uzur berarti ada uzur yang membolehkan kita untuk apa? Mengedepankan waktu salat dan mengakhirkan salatnya dari waktunya. Uzurnya apa diantaranya? Tidur, ya, tidur, nisyan, lupa. Dia lupa. Tapi hati-hati nih, lupa ini karena apa? Kalau karena melakukan yang hal haram, maka dia haram. Sampai kelupaan sholat itu. Kalau dia karena melakukan hal yang makruh, kayak contoh apa? Nongkrong-nongkrong yang nggak guna.
hati-hati tuh, ya. Nah, itu sampai terus kelupaan nggak sholat, nah ini makruh. Nah, nonton bola. Lalu al-jama', lalu uzurnya adalah menggabungkan dua sholat ketika di dalam safar. Ya, itu ada tiga, maaf, ada tiga. Jadi karena sebab tiga ini nggak ada masalah. Karena kalau safar kita sholat asar sebelum waktunya bisa kan di waktu zuhur, atau kita melaksanakan waktu zuhur di luar pada waktunya di waktu asar, boleh ya. Nah, itu jadi tidak masalah. Nah, minal kabair, apa kabirah ini? Setiap dosa yang diberikan ancaman yang sangat tegas dan keras, atau dia memiliki hukuman had di dunia. Memiliki hukuman di dunia. Kayak contoh apa? Rajam, cambuk, ya. Rajam buat orang yang zina, buat sudah menikah atau sudah pernah menikah, atau cambuk bagi peminum khamr, ya. Cambuk buat apa? Cambuk buat minum khamr, cambuk buat yang qadzaf, menuduh orang muslim, ya, mencemarkan kehormatan seorang muslim. Nah, itu dicambuk. Itu berarti tandanya itu apa? Dosa besar. Nah, termasuk di antara dosa besar itu apa? Mengedepankan waktu sholat dan mengakhirkan waktu sholat. Naam. Lalu Syekh rahimahullahu taala berbicara tentang awal atau tentang waktu-waktu sholat. Ngomongin waktu sholat ya, bener ya? Kita udah alhamdulillah udah tinggal di tempat yang udah jelas listriknya ada, akses informasi untuk mengetahui waktu sholat itu mudah untuk diketahui. Tapi siapa yang berani jamin kita bakal hidup di sini terus? Bener nggak? Ya, makanya itu dalam apa? Dalam sebuah riwayat, wakhshaw sinu fa inna ni'mata la tadum. Cobalah sesekali itu, seringkali itu kita nih hidup dalam kondisi yang yang keras. Karena nikmat ini nggak tidak senantiasa ada pada diri kita terus. Jadi coba sesekali kita merasakan hidup yang keras. Nah, karena Rasulullah sudah mengatakan, karena nikmat ini nggak mesti akan terus ada pada diri. Jadi kita bisa siap kapan waktu nanti kita berubah dalam kondisi yang keras, dalam kondisi yang sempit, ya kita sudah siap. Di antaranya apa? Masalah waktu sholat. Nah, baik. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa awwalu waqti dhuhr, permulaan waktu zuhur. Kenapa mulai dari waktu zuhur? Bukan waktu subuh. Kenapa? Kan kita mulai hari biasanya sholat apa? Yang wajibnya? Subuh. Tapi kenapa beliau memulainya dengan waktu zuhur? Karena Nabi Muhammad SAW ketika sudah diwajibkan, diberikan perintah perintah sholat wajib itu, yang diajarkan pertama kali oleh malaikat Jibril itu adalah sholat zuhur. Jadi sholat zuhur. Nah, jadi ini beliau atau Syafi'iyah, mazhab Syafi'i mengikuti hadis. Ya, awal waktu zuhur idza zalatis syamsu. Artinya ketika matahari ini sudah bergeser dari pertengahannya. Maksudnya bagaimana? Jadi begini. Ini ufuk ya, tahu ufuk ya? Jadi kalau kita ngeliat ke pantai itu ada garis di laut ya. Nah, nanti kan kurang lebih begini ya. Bener begini nggak? Bumi ya, betul ya? Timur yang barat mana? Biasanya timur di mana? Timur kanan ya, kanan. Ini timur, ini barat. Dari mana terbit matahari? Dari sini? Hah? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, ini ada garis tengah. Nah, kan muncul dari sini kan? Nanti naik, dan matahari sampai di sini di tengah. Ya, ini namanya waktul istiwa. Waktul istiwa. Kita ada juga kata istiwa tuh, katulis. Itu dari bahasa Arab, khatul istiwa. Khatul istiwa. Itu dari bahasa Arab, katulis istiwa, khatul istiwa. Nah, ada di beberapa waktu ya, itu
ketika matahari di sini, nggak setiap tahun, nggak setiap hari dalam setiap tahun itu ada nanti ketika ada misalnya tongkat di sini, itu nggak ada bayangannya sama sekali. Tapi misalnya kayak di Mekah itu cuma 1 hari atau beberapa hari dalam satu tahun. Nah biasanya kalau setelah hari tersebut nanti bayangannya dia nambah 1 ruas jari. Nanti seminggu nambah 1 jari, 1 bulan naik menambah jadi 1 tapak kaki. Sampai 6 bulan tuh. Sampai 6 bulan baru nanti bulan berikutnya, bulan yang ke-7 mundur sampai hilang lah. Nah maksudnya ini apa? Maksudnya apa? Jadi ketika berada di tengah ini kadang masih ada suka bayangan. Anggap bayangannya itu 1 sentimeter. Ya. Begitu matahari sudah bergeser ke arah mana? Barat. Alhamdulillah. Berarti belum mau buru-buru kiamat ya. Jadi dia nambah 1 senti lagi. Dia nambah 1 senti lagi. Baru ini masuk waktu zuhur. Paham ya? Ya? Belum? Oke. Jadi gini, ketika matahari di tengah, itu bukan berarti nggak ada bayangan sama sekali. Ada bayangan. Anggap pada hari, ini anggap nih ya. Anggap ya. Bayangannya itu 1 senti. Ini belum masuk waktu zuhur. Belum masuk waktu zuhur. Begitu matahari sudah bergeser ke arah barat, dia nambah lagi 1 senti. Jadi totalnya berapa? Ketika matahari bayangan sudah sepanjang 2 senti, masuklah waktu zuhur. Jelas? Tapi itu nggak sepanjang tahun. Nggak sepanjang tahun. Ya kan tadi udah jelasin, setiap hari nanti setelah yang hari nggak ada bayangan itu, setiap hari nambah 1 ruas jari. Seminggu 1 jari, 1 minggu 1 bulan 1 tapak kaki ya. Nah itu dia. Nanti begitu sebulan berikutnya sampai 6 tapak, begitu bulan ke-7 mundur sampai hilang. Jelas ya? Baik. Alhamdulillah. Ini waktu zuhur. Ini permulaannya. Nah, akhirnya kapan? Nanti kan dia bergeser pada sampai 1 titik ya, 1 tempat yang dimana objeknya ini biasanya kalau bayangannya sama rata atau maaf sama bayangannya dengan objeknya, tinggi objeknya. Tapi bukan sama persis, harus ditambahkan dengan 2 senti ini. Misalnya objek bayangannya 60 senti, ya. Maka masuk asarnya kapan? Ketika dia bayangannya 62 senti. Jelas? Alhamdulillah. Nah, lanjut. Ini begitu masuk waktu asar. Lalu selanjutnya waktu maghrib. Waktu maghrib itu kapan? Ketika seluruh bulatan daripada matahari ini sudah tenggelam berada di bawah ufuk. Walaupun masih ada cahaya merah-merahannya. Bahkan di sini masih terang. Tapi di sini biasanya sudah mulai ada benar ya? Di sini gelap, terang, di sini merah. Nah, di sini sudah masuk waktu maghrib. Kalau kata orang kita di sini ya, maghrib. Nah, waktu ini terus berlanjut sampai, nah yang tadi merah itu disebut dengan sampai syafaqul ahmar, ya, sampai hilang syafaqul ahmar. Jadi sampai sudah gelap secara keseluruhan, baru masuk waktu Isya. Jelas ya? Nah, jadi kita udah tahu berapa waktu nih? Zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu subuhnya kapan? Nah, waktu subuh itu dinamakan dengan al-fajru. Al-fajru itu ada 2. Al-kadhib,
Sodik. Bohong, jujur. Maksudnya bagaimana itu? Ada fajar bohong sama fajar jujur. Nah, maksudnya begini. Fajar itu cahaya putih di langit. Ketika malam udah gelap gulita, terlebih lagi kalau nggak ada rembulan, gelap banget. Nah, nanti muncul cahaya putih menjulang ke atas, ya, ke langit gini. Nah, ini disebut fajar al-kadhib. Kenapa disebut al-kadhib? Karena nggak lama langsung dia menghilang lagi. Dia menghilang. Nah, ini belum masuk waktu subuh. Tapi begitu muncul cahaya di ufuk putih ini mulai keputih-putih, ada putih keputihan gitu. Keputih-putihan, ya, membentang dari timur ke barat, ya, pokoknya membentang secara melebar gitu. Dan dia semakin lama akan semakin naik. Cahaya bahkan sampai apa? Sampai terang. Itu dia dinamakan apa? Al-fajr shadiq. Disinilah apa? Waktu subuh. Jelas? Ada yang suka naik gunung nggak di sini? Insya Allah kalau suka naik gunung biasanya masih bisa mengamati ini. Karena kalau kita di perkotaan udah nggak mungkin karena ada polusi cahaya. Jadi polusi itu bukan hanya udara aja, polusi suara, polusi cahaya, polusi udara. Ya. Nah, kapan berakhirnya waktu subuh ini? Kapan berakhir ya? Syuruk. Iya, kayak gimana syuruk? Pak, terbit kayak gimana? Terbit, yang dinamakan terbit tuh kayak gimana? Jadi gini, ini ufuk nih. Ya. Apakah ketika baru nongol sedikit, apa di tengah-tengah, apa sudah keluar semua lingkarannya? Nah, baru keluar sedikit lah, ini baru keluar waktu apa? Berakhirnya waktu subuh. Ya. Berakhirnya waktu subuh. Nah, itu dia. Nah, ini ringkasan dari yang kita mau baca nih. Udah selesai. Simpel ya. Alhamdulillah. Baik, kita bacain ya. Baik, wa awwalu waqti dhuhr idza zalatis syams. Permulaan waktu zuhur ketika matahari sudah apa? Apa namanya? Apa di situ dijemain apa? Tergelincir ke arah barat. Wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Kalau berakhirnya waktunya itu apa? Ketika bayangannya sama dengan objeknya. Ghairu dhilli al-istiwa. Tapi ditambah dengan dhillil istiwa tadi itu. Bayangan ketika matahari ada di tengah. Yang tadi kalau tingginya 60, maka ditambah berapa? 2 cm. Naam. Wa awwalu waqtil asri idza shara dhillu kulli syai'in mithlahu. Ya. Ketika bayangan itu sama dengan objeknya. Wa zada adna ziyadah dengan ditambahkan sedikit. Ya. Wa akhiruhu ghurubus syams. Akhir daripada waktu asar itu ketika matahari sudah terbenam. Naam. Wa awwalu waqtil maghrib, ya, ghurubu qursis syams, ketika ya lempengan matahari ini sudah terbenam secara keseluruhan di bawah ufuk. Wa akhiruhu 'alal mukhtar, dan akhirnya akhir waktu maghrib yang menurut pendapat yang dipilih ghurubus syafaqil ahmar. Itu tadi tuh, ya. Ketika matahari sudah baru terbenam ada warna kemerahan, apa namanya? Lembayung ya? Lembayung ya, Pak ya? Betul ya? Nah, lembayung itu ketika lembayungnya sudah hilang, akhirnya waktu Isya sudah masuk.
Nah, alal mukhtar, lihat alal mukhtar. Karena di dalam mazhab Syafi'i, ya Imam Syafi'i kan ingat ya punya pendapat lama, punya pendapat baru. Pendapat barunya itu waktu maghrib itu sebentar. Cuman apa? Masuk cukup untuk adzan, bersuci di sini mencakup mandi sama wudu. Terus pergi ke tempat sholat, ya, sholat 5 rakaat qomat dan melakukan sholat 5 rakaat dengan panjang yang pertengahan, sedang, nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Artinya kalau 5 ini sudah dikerjain, sudah, artinya dalam waktu kurang lebih mencukupi melakukan 5 hal ini. Kurang lebih, kata Syekh Mustafa Al-Bugha, kurang lebih waktu maghribnya 30 menit doang. Jadi ada waktu perantara atau antara maghrib dengan isya. Ini nggak disebut waktu maghrib, nggak disebut waktu isya. Ini menurut pendapat Jadid. Tapi para pengikut mazhab Syafi'i melihat lagi pendapat ini, membandingkan antara pendapat, sedangkan pendapat yang lama, waktu maghrib itu berlangsung sampai masuk waktu isya. Nah, akhirnya para ulama mazhab Syafi'i yang datang setelah Imam Syafi'i melihat dalilnya lagi dan melihat bahwasannya pendapat yang lama itu lebih kuat dari pendapat yang baru. Makanya lihat wa akhiruhu 'alal mukhtar, dan akhir daripada waktu maghrib menurut pendapat yang dipilih oleh ulama mazhab Syafi'i setelah Imam Syafi'i, ya, ghurubus syafaqil ahmar, sampai hilang syafaq al-ahmar, warna kemerahan di langit, yang artinya sudah gelap secara keseluruhan langitnya. Artinya masuk waktu isya sebagaimana yang biasa kita amalkan. Tapi ingat nggak, orang tua kita suka ngomong apa? Ayo sholat maghrib cepetan. Waktu maghrib sempit, singkat. Itu menunjukkan apa? Memang mazhab Syafi'i di Indonesia ini sudah apa? Mengakar. Naam. Wa awwal waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmar, ya. Hilangnya syafaq al-ahmar itu tadi tuh. Lambayung wa akhiruhu tulu'il fajris shadiq. Munculnya fajar shadiq. Apa itu? Wahwal muntashir ardon, ya. Dia menyebar tapi melebar sifatnya. Warna putihnya itu melebar, bukan menjulang ke atas. Naam. Wa awwalu waqtis subhi tulu'il fajris shadiq. Awal waktu subuh itu masuknya atau munculnya fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu'is syamsi, ya. Tulu'is syams, ya, terbitnya matahari. Jadi itu semua adalah 5 waktu sholat. Kita udah tahu. Nah, lalu Syekh menjelaskan beberapa sunnah yang berkaitan dengan waktu sholat, dengan waktu. Beliau mengatakan wa afdalul a'mali, sebaik-baik amal itu adalah al-mubadarah bis salati fi awwali waqtiha, salat di awal waktunya. Dikatakan awal waktu, jadi di dalam mazhab Syafi'i itu di dalam waktu salat itu ada perinciannya, ada namanya waktu fadilah, waktul mukhtar, waktul jawaz, waktul karohah, waktul darurah, dan waktul tahrim. Ada dalam satu salat itu ada. Dalam waktu itu perincian, cuman kita nggak bahas dulu tuh, ya. Ala kulli hal, secara garis besar, afdolnya itu yang bersegera melaksanakan sholat supaya kita dapat namanya waktu fadilah, waktu yang paling utama. Nah, waktu utama itu berapa lama? Nah, biasanya cukup untuk apa? Dari ketika sudah mulai adzan, setelah adzan tuh kita bersuci, ya. Kita bersuci pakai pakaian, baju, datang ke tempat sholat, secukupnya melaksanakan sholat sunnah qobliyah yang disunnahkan berkaitan dengan sholat tersebut, langsung adzan. Langsung iqamah. Langsung iqamah. Jelas ya? Nah, makanya kadang-kadang kenapa suka masjid-masjid kok agak cepat iqamatnya. Jadi tahu ya sebabnya ya. Karena ngejar apa yang namanya waktu fadilah. Jelas ya? Nah,
apakah ketika menunggu jamaah ini mengeluarkan kita dari waktu fadilah? Enggak. Menunggu jamaah agak lebih banyak itu tidak mengeluarkan seseorang keluar dari waktu fadilah. Keluar dari waktu fadilah. Ini waktu yang paling afdol. Walaupun secara umum amal paling terbaik itulah melaksanakan sholat di dalam waktunya. Tapi di antara waktu tersebut yang paling afdol adalah waktu fadilah. Naam. Lalu wa yusannul ibradu bidh-dhuhr fi shiddatil harri fi qutrin harin liman yusalli jama'atan. Dan disunahkan untuk menunggu dinginnya di waktu zuhur ketika sedang terik panas, ya. Cukup dulu deh di sini, ya. Kita lanjutkan insyaallah di pekan yang akan datang. شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد